بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا اللهم سيبا نافعا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Hari ini kita sudah masuk tanggal 10 Rabiul Akhir 1443. Kita lanjutkan pengajian Mukhtasar Al-Jami' As-Saghir. Dan kita masih membahas huruf alif. فقال المؤلف حفظه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم hadis 391. Idza jaa apabila datang ahadun seseorang yatlubu meminta thamanal kalbi harganya anjing famla maka penuhilah kaffahu telapak tangannya turaban dengan debu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, haramnya memperjualbelikan anjing. Maka anjing tidak boleh diperjualbelikan. Kecuali anjing untuk berburu, maka diperselisihkan oleh para ulama. Menurut sebagian ulama boleh diperjualbelikan, menurut sebagian yang lain tidak boleh diperjualbelikan. Perselisihan ini karena perselisihan menilai derajat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis yang diriwayatkan dari Nabi ada pengecualian anjing untuk berburu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Naha an thamanil kalbi." Nabi melarang dari harganya anjing, illa kalbas sayd, kecuali anjing untuk berburu. Hadis riwayat Tirmidzi, kata Syekh Albani derajatnya hasan. Nah, otomatis yang mengatakan hadis ini hasan atau sahih mengatakan bahwa anjing untuk berburu boleh diperjualbelikan. Tetapi yang mengatakan hadis ini dhaif maka mengatakan bahwa tidak boleh untuk diperjualbelikan. Kemudian yang kedua, larangan menjual anjing ini menunjukkan bahwasanya anjing itu haram dimakan. Maka tidak perlu umat Islam berbeda pendapat tentang hukum anjing. Anjing tidak boleh dimakan. Memang kalau kita melihat kitab-kitab fikih, 4 mazhab ini tidak ada satupun menghalalkan anjing. Yang menghalalkan anjing adalah Imam Laits bin Sa'ad. Ini temannya Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Akan tetapi kita temukan hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahwa anjing haram. Perhatikan hadisnya karena tidak semua orang memahami hadis ini. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, idza harrama ala qaumin, apabila mengharamkan kepada suatu kaum, akla syai'in, memakan sesuatu, harrama alaihim thamanah, maka Allah pun mengharamkan kepada mereka harganya. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, di sini harga anjing diharamkan, berarti memakannya juga apa? Diharamkan. Sama dengan dilarang menjual minuman keras, itu sudah menunjukkan bahwa minuman keras tidak boleh untuk diminum. Karena dilarang harganya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, enggak tahu di Solo masih ada enggak kelompok yang berpendapat anjing halal. Wallahu a'lam. 392. Idza jaa, apabila datang ar-rajulu seseorang ya'udu menjenguk maridhan orang yang sakit, falyaqul, hendaklah mengucapkan doa. Allahumma ya Allah, ishfi, sembuhkanlah abdaka, hambamu, fulanan, disebutkan namanya ya. Kalau namanya Muhammad ya sebutkan Muhammadan. Yang supaya dia itu melukai atau menyakiti laka bagimu aduwan musuh. Jadi maksudnya musuhmu yaitu orang-orang kafir, yaitu dalam jihad fi sabilillah.
atau yamshi, supaya dia itu berjalan, laka, karena engkau, ilas salati, kepada salat, yaitu salat jamaah. Hadis riwayat Dal Abu Dawud sahih. Hadis ini menunjukkan bagaimana tata cara menjenguk orang sakit, yaitu didoakan Allahumma shfi abdaka, sebutkan namanya, yang laka aduwan au yamshi laka ila salati. Tapi doa-doa seperti ini bukanlah doa yang harus atau baku, harus lafalnya persis, tidak ya. Ini salah satu saja doa bagaimana tata cara mendoakan orang sakit. Kita ubah-ubah atau kita tambah-tambah, nggak ada masalah. Kemarin guru kami sakit, Ustadz Supriyono, kita doakan Allahumma shfi abdaka liyamshi laka ila shalah wa ya'mala amalan salihah. Ditambahi wa ya'mala amalan salihah, nggak ada masalah. Taunya dari mana bahwa doa ini bukan doa yang baku? Taunya dari doa-doa Nabi ketika menjenguk orang sakit. Ternyata berubah-ubah. Kadang doanya ini, kadang doanya yang lain, kadang doanya yang lain lagi. Banyak sekali. Nah, doa yang berubah-ubah ini menunjukkan menurut para ulama bahwa doanya bukan doa yang baku. Berbeda dengan azan ya. Azan itu sudah baku, jangan diubah-ubah. Allahu Akbar ya Allahu Akbar, jangan ditambah alif lam, Allahul Akbar, nggak boleh. Tambah alif lam saja itu tidak boleh. Meskipun maknanya tidak banyak berubah, tapi lafalnya sudah baku, azan tidak boleh diubah-ubah. Kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran pentingnya sholat jamaah. Yamshi laka ila shalah. Ini orang sakit mudah-mudahan sembuh supaya bisa sholat jamaah. Bayangkan Pak, seolah-olah Nabi mengisyaratkan yang berhak tidak jamaah itu yang sedang apa? Sakit. Yang tidak sakit nggak berhak tidak sholat jamaah. Ya wajib berjamaah. Bagi laki-laki, kalau ibu-ibu bebas mau di rumah di masjid silahkan monggo, lebih utama di rumah, tapi boleh kalau di masjid, kalau suka di masjid nggak apa-apa. 393. Idza apabila ji'ta engkau datang, fasalli, maka salatlah ma'an nasi, bersama para manusia. Wa in kunta, meskipun adalah engkau itu qad sallaita, engkau sudah salat. Hadis riwayat Imam Malik, derajatnya sahih. Maksud hadis ini adalah kalau kita sudah sholat di rumah, kemudian kita datang ke masjid, ternyata masjid masih ada sholat jamaah, maka kita jangan menyempal atau menyendiri atau tidak ikut sholat jamaah. Hendaklah kita ikut sholat jamaah. Dan ini berlaku untuk 5 sholat: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Misalnya subuh hujan, panjenengan sholat subuh di rumah. Setelah selesai sholat subuh di rumah, kemudian hujannya selesai, panjenengan datang ke masjid, karena biasanya ba'da subuh ada pengajian di masjid. Nah ternyata di masjid sholat subuhnya belum selesai, silahkan gabung sholat subuh, tidak ada masalah. Terus niatnya apa ini? Ini niat sholat sunnah, bukan sholat fardu lagi, bukan. Karena sholat fardu diulangi 2 kali, dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka niatannya yaitu sholat sunnah. Saya carikan dalil bahwasanya tidak boleh sholat fardu diulangi 2 kali dalam 1 hari. Mudah-mudahan ketemu hadisnya. Tayyib, saya lupa lafalnya. Kecuali untuk sholat maghrib. Sholat maghrib ini karena dia rakaatnya jumlahnya 3, maka tata caranya adalah kalau kita gabung bersama sholat maghrib, padahal kita sudah sholat maghrib, kita tambahi 1 rakaat lagi, sehingga kita sholatnya berapa? 4 rakaat. Demikian dijelaskan dalam mazhab Syafi'i. Karena tidak ada sholat witir pada saat apa? Sebelum isya. Nah, sehingga setelah kita sholat maghrib di rumah, kemudian ternyata datang ke masjid belum selesai sholat maghribnya, kita gabung tapi tambahkan 1 rakaat jadi 4 rakaat. Kalau kita nemunya 2 rakaat, ya malah pas, alhamdulillah, nggak usah ditambah, nggak apa-apa. Kita datang ke masjid, sholat maghribnya sudah masuk rakaat yang kedua, nah, berarti kita ikut 2 rakaat saja, pas malah, nggak usah ditambah. Hadis berikutnya 394. Idza ji'tum, apabila kalian datang, as-salata, kepada salat, wa nahnu sujudun, sementara kami yaitu orang-orang yang di masjid sudah sujud, fasjudu, maka sujudlah kalian,
Wala ta'udduha, dan janganlah kalian menghitungnya, yaitu menghitung rakaat tadi, syai'an, sedikit pun. Artinya tetap telat nih. Wa man adraka raq'ata, dan barang siapa yang mendapati ruku', faqad adraka sholata, maka sungguh dia telah mendapati salat, maksudnya rakaatnya tersebut tidak terlambat. Hadis riwayat Dal Abu Dawud, derajatnya sahih. Inilah dalil bahwasanya kalau makmum masbuk masih bisa rukuk bersama imam. Artinya ketika makmum masbuk rukuk dan imamnya masih rukuk, dia bukan proses berdiri begini, maka ini rakaatnya tidak terlambat. Bagaimana dengan surat Al-Fatihah? Surat Al-Fatihahnya sudah ditanggung oleh imam, maka kita tidak membaca Al-Fatihah, tetap sah rakaat kita tersebut. Rasulullah SAW bersabda, al-imamu dhaminun. Al-imamu, imam itu dhamin, menanggung. Nah, salah satu makna menanggung menurut para ulama fikih adalah menanggung kekurangan-kekurangan yang terjadi pada makmum masbuk. Maka kalau kita masbuk baru mendapat 3 ayat dari Al-Fatihah, kemudian imamnya ruku, ya kita ikut ruku saja. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, baru maliki yaumiddin, imamnya sudah ruku, udah ikut ruku saja. Kekurangannya itu ditanggung oleh siapa? Imam, al-imamu dhamin. Memang saya jujur, ini masalah khilafiyah. Ada yang mengatakan wa man adraka raq'ah, siapa yang mendapati 1 rakaat dari suatu salat, faqad adraka shalah, berarti mendapati salat tersebut. Maksudnya kalau kita terlambat salat, misalnya 5:30 baru sholat asar, baru 1 rakaat sudah adzan maghrib, nah, berarti kita mendapati 1 rakaat. Yang 3 rakaat ini sudah masuk waktu maghrib, nah ini dianggap adrakas shalah, masih mendapatkan sholat asar tersebut, alias sholatnya ada bukan qadha. Nah, itu tafsiran kedua untuk hadis ini. Tapi saya lebih suka tafsiran yang pertama. Kenapa? Karena di sini disebutkan wa nahnu sujudun. Kalau kalian datang ke masjid, kami sedang sujud, nah, maka ikut sujud, jangan dihitung. Maka berarti adraka raq'ah di sini membicarakan masalah lain yang serupa dengan sujud, yaitu apa? Ruku. Mendapati imam sujud terlambat, mendapati imam ruku tidak terlambat. Dan ini perlu digarisbawahi, ini adalah paham mayoritas ulama salaf. Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu salaf. Itu mayoritas mereka berpendapat bisa rukuk bersama imam berarti sama dengan tidak terlambat. Ini pahamnya mayoritas para ulama. Saya tampilkan di sini salah satu contoh pendapat ulama salaf. Sunanul Kubra lil Baihaqi. Ini sering saya sampaikan, kenapa? Karena kebanyakan orang kurang puas nih. Masa sih dapat rukuk kok tidak telat nih. Nah, saya sampaikan di sini pendapat salaf nih. Adraka raq'ah saja, ya, lebih mudah. Pendapat dari Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini termasuk tabi'in, sehingga dia termasuk ulama salaf. An Umar bin Abdul Aziz qala idza adrakahum ruku'an, apabila seseorang makmum mendapati orang-orang sudah ruku', kabbara takbiratain, maka dia takbirnya 2 kali. Takbiratan liftitahis shalah, 1 takbir untuk iftitah yaitu takbiratul ihram, wa takbiratan lirruku', 1 takbir lagi untuk ruku', wa qad adraka raq'ata, dan dia sudah mendapati rakaat tersebut, tidak terlambat. Ya sudah, ini sangat kuat ya pendapat ulama salaf, bukan pendapat orang-orang sekarang, bukan. Mayoritas ulama salaf berpendapat seperti ini. Tapi kalau ada yang masih berpendapat kalau tidak baca Fatihah berarti telat, ya silahkan aja. Memang di sini masalah khilafiyah. Tapi saya ingin menjelaskan inilah dalilnya bagi mereka yang berpendapat tidak telat, dan itu pendapat mayoritas salaf. 395. Idza jaa, apabila datang, khadimu, pelayan, ahadikum, salah satu kalian, bi ta'amihi, dengan makanannya,
falyuq'idhu, maka hendaklah dia mendudukkan pelayan tadi ma'ahu bersamanya. Atau kalau tidak begitu, liyunawilhu, hendaklah dia memberikan kepada pelayan tadi minhu, dari makanan itu. Fa innahu, karena sesungguhnya dia, huwallazi, dialah orang yang waliya, mengurusi, harrahu, panasnya makanan tersebut, wa dukhanahu, dan asapnya, maksudnya dia yang memasak. Hadis riwayat ini Ibnu Majah, derajatnya sahih. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk berbuat ihsan atau berbuat baik kepada budak. Khadim itu, pelayan itu zaman dulu adalah budak. Nah sekarang tidak ada budak, maka kita terapkan kepada pembantu rumah tangga. Kalau kita punya PRT, maka pembantu rumah tangga itu kita hendaklah ikram atau memuliakan kepadanya. Jangan gara-gara kita sebagai bosnya atau majikannya kemudian semaunya, tidak. Kalau bisa duduknya bareng ketika makan, falyuq'idhu ma'ahu, duduk bersamanya alias bareng. Kalau makannya di meja makan, ya sama-sama di atas meja makan. Ayo Mbak, setelah selesai masak makan bersama kita. Atau ayo Pak, ya. Kalau perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Falyuq'idhu ma'ahu. Nah, ini sesuatu yang sangat bagus sekali, diajarkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ihsana, yaitu untuk berbuat baik kepada budak-budak kita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan pada surah kita cari dengan kata kunci yang lain, ya. Wa ma malakat aymanukum. Surah An-Nisa. Wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua, juga kepada kerabat, kepada anak yatim, kepada orang miskin, kepada tetangga yang dekat, ke tetangga yang jauh. Ada juga yang mengartikan tetangga yang kerabat dan yang bukan kerabat. Dan teman yang bil jambi, ya, di samping kita, dan ibnu sabil, wa ma malakat aymanukum, juga berbuat baik kepada budak-budak kalian. Nah, berbuat baiknya kepada budak salah satunya adalah hadis tadi, ya, makan bersama budaknya. Hadis berikutnya 396. Idza jaa, apabila telah datang Ramadhanu, bulan Ramadan, futtihat, dibuka-bukalah abwabus samai, pintu-pintu langit, wa ghulliqat, dan dikunci-kuncilah abwabun nari, pintu-pintu neraka, wa suffidat, dan dibelenggu-belenggulah asyayatinu, para setan-setan. Hadis riwayat Nasa'i, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan fadilah bulan Ramadan, dan ulama sepakat dari 12 bulan yang paling utama adalah Ramadan, mengalahkan 4 bulan haram: Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Fadilahnya apa? Dibuka pintu langit. Pintu langit ada 8. Dikunci pintu neraka. Pintu neraka ada 7, sab'atu abwab. Dibelenggu para setan. Ini tidak semua setan, tapi sebagian setan. Setan-setan besar pembangkang itu yang dibelenggu. Setan korin tidak dibelenggu. Setan yang ada pada tubuh kita, yang bersama kita setiap saat, itu tidak dibelenggu. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kasus ketika Nabi SAW malam-malam pada saat i'tikaf, kemudian beliau pulang bersama Sofiyah istri beliau. Nah, waktu itu ada 2 orang laki-laki Ansor lewat, salam kepada Nabi SAW, lantas segera pergi, ya, karena Nabi sedang bersama seorang perempuan. Maka Nabi malah mengatakan, pelan-pelan, jangan cepat-cepat. Tiada lain perempuan ini adalah Sofiyah bintu Huyai, istri saya sendiri. Nah, maka sahabat tadi mengatakan, subhanallah ya Rasulullah. Maksudnya tidak mungkin kita suudzon sama Rasulullah. Rasulullah pacaran sama cewek, enggak mungkin lah. Tapi Nabi katakan, sesungguhnya setan itu sampai dari manusia seperti sampainya darah, dan saya khawatir kalau dia melemparkan di dalam hati kalian sesuatu bisikan jahat. Nah, ini menunjukkan bahwa setan korin termasuk yang tidak dibelenggu pada bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Karena kejadian ini adalah pada saat bulan Ramadan.
Berikutnya 397. Idza jaa Ramadhanu, apabila telah datang bulan Ramadan, fasum, maka puasalah 30 3 hari. Illa, kecuali antara, bahwasanya engkau melihat al-hilala, bulan sabit, yaitu bulan sabit pertanda masuk Syawal, qabla dzalika, sebelum 30 hari itu. Hadis riwayat Top itu Tabarani dalam Mu'jamul Kabir, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, bahwasanya untuk masuk Ramadan dan keluar dari Ramadan itu tiada lain dengan hilal, bukan dengan hisab. Maka kalau kita melihat hilal Ramadan, kita puasa. Melihat hilal Syawal, kita berhenti puasa. Tidak pakai hisab. Dan ini adalah ijma' sahabat. Di masa sahabat tidak ada satupun yang pakai hisab. Yang pakai hisab itu pertama kali muncul adalah di masa tabi'in, yaitu seorang tabi'in bernama Mutarrif bin Abdullah bin Syikhir. Inilah orang pertama yang pakai hisab untuk masuk pada bulan Ramadan. Tapi pada waktu itu beliau tidak memakainya untuk semua masyarakat, tapi untuk pribadinya sendiri. Dia mengatakan, saya bisa hisab, saya masuk Ramadan pakai hisab. Yang lain-lainnya silahkan tetap pakai ru'yat hilal. Nah, akan tetapi pendapat ini kemudian diselisih oleh seluruh ulama tabi'in yang ada. Sampai-sampai sebagian mereka mengatakan, lau taraka qaulahu lakana afdal. Kalau dia meninggalkan pendapatnya itu lebih baik. Kenapa? Dia menyelisih dari seluruh ulama yang ada pada saat tersebut. Nah, tapi kemudian pendapat ru'yat ini, pendapat hisab ini akhirnya lama-lama populer. Sehingga sekarang umat Islam terpecah jadi dua pendapat. Ada yang pakai ru'yat, ada yang pakai hisab. NU pakai ru'yat, Muhammadiyah pakai hisab. Nah, maka sumber pendapat ini adalah sebenarnya pendapat yang syadz. Karena itu saya yakin bahwa yang lebih benar atau yang benar itu adalah pendapat yang menggunakan ru'yatul hilal, bukan hisab, ya. Karena sesuai dengan hadis ini, tarol hilal, kamu melihat hilal, dan juga sesuai dengan ijma' dari sahabat-sahabat Nabi SAW. Yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa Ramadan itu kadang-kadang 30 hari, kadang-kadang 29 hari. Dan ini sudah disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lebih jelas. Inna syahra yakunu 29 wa yakunu 30. Inna syahra, sesungguhnya bulan itu, bulan ini boleh bulan Ramadan, boleh bulan yang lain-lain. 29 itu kadang-kadang 29 hari. Asyahru, inna syahra yakunu 29 yauman. Sesungguhnya bulan itu kadang-kadang menjadi 29 hari, kadang-kadang juga 30 hari. Hadis ini qaf muttafaqun alaih dari Ummi Salamah radhiyallahu taala anha. Yang tidak mungkin adalah kalau 28 hari. Sehingga seandainya kita melakukan puasa Ramadan kok hitungannya hanya 28 hari. Nah, jatuhnya kurang 1 hari, itu nanti diqadha. Nah, mungkin salah ngitung, tapi alhamdulillah sampai hari ini kayaknya belum pernah terjadi seperti itu. Andai terjadi maka harus ditambah 1 hari karena tidak mungkin bulan itu 28 hari. Berikutnya 398. Idza ja'aka, apabila datang kepada engkau, min hadzal mali, dari harta ini, syai'un, sesuatu, wa anta, sementara engkau itu ghairu mustasyrifin, tidak mengharap-harap, wala sa'ilin, tidak pula meminta, fakhudhu, maka ambillah, maksudnya terimalah, wa mala, dan apa-apa yang tidak begitu maksudnya, fala tutbi'hu, maka kamu jangan mengikutkan kepadanya nafsaka, nafsumu. Hadis riwayat Bukhari sahih. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Umar. Ada kisahnya. Kisahnya Sayyidina Umar ini diangkat oleh Nabi jadi amil zakat. Amil zakat itu dapat bagian dari zakat. Maka selesai dia bertugas, amil zakatnya sudah selesai, Rasulullah berikan, ini adalah upah untuk kamu wahai Sayyidina Umar. Ini jatahmu karena kamu jadi amil zakat. Maka Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, ini harta saya tidak perlu, serahkan saja kepada yang lebih perlu. Nah, Rasulullah menasihati, wahai Umar,
kalau datang kepada engkau dari harta ini sesuatu, kamu tidak mengharap, kamu tidak meminta, itu jangan ditolak, itu terima saja. Dalam hadis yang lain disebutkan, tamawwalhu, silahkan pakai, au tasaddaq bihi, atau kamu sedekahkan. Jadi diterima, kalau mau dipakai silahkan, halal. Kalau tidak mau pakai karena merasa tidak perlu, sedekahkan, dapat pahala kan. Kalau ditolak malah kita tidak ada kesempatan untuk sedekah. Karena itu yang dimaksud al-mal di sini, hadzal mal, harta ini menurut kisah tadi itu adalah harta dari baitul mal. Akan tapi kita punya kaidah. Kaidahnya mengatakan apa? Al-ibratu bi umumi al-lafzi. Al-ibratu, memahami dalil itu, bi umumil lafzi, dengan melihat lafal yang umum. Nah, di sini lafalnya umum. Hadzal mal, harta ini berarti harta dunia, harta apapun. Kita datang ke pengajian, tiba-tiba teman kita membawa plastik 2, ternyata dia habis beli sate misalnya. Nah, dia bilang ini sate untuk saya, ini sate satunya untuk Anda. Kita dikasih gara-gara kita duduk jejer bersama dia. Jangan ditolak. Ini termasuk ini. Idza ja'aka min hadzal mal. Ada harta datang kepada engkau. Wa anta ghairu mustasyrif. Tidak mengharap, tidak meminta. Yang penting tidak mengharap, tidak meminta. Kalau mengharap tidak bagus. Ada orang bawa 2 plastik, mikir, iki engko mesti kayak aku iki engko. Nah, itu tidak bagus begitu. Jangan mengharap. Tidak usah melirik, tidak usah mengharap sama sekali. Termasuk kepada ustadz-ustadz yang mengajar. Saya sampaikan kepada mereka, termasuk hadis ini berlaku kepada panjenengan. Tidak bagus kalau panjenengan menolak sementara panjenengan tidak mengharap dan tidak meminta. Yang penting niatnya adalah apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan niatan untuk mengharapkan harta. Karena itu sepantasnya para ustadz yang mengajar hendaklah mereka punya sampingan bisnis misalnya atau pekerjaan. Karena kalau dia tidak punya penghasilan, dia pasti akan apa? Mengharapkan. Tapi kalau kita sudah punya penghasilan, ya, jualan apalah atau bekerja apalah, nah, maka kita sudah punya penghasilan, makan dari penghasilan tersebut. Adapun harta yang datang ketika panjenengan mengajar, terimalah, tetapi jangan mengharap dan jangan meminta. Dan kalau bisa seperti Imam Nawawi. Imam Nawawi setiap kali mengajar digaji oleh pesantren di mana beliau mengajar, sepeser pun tidak dipakai oleh beliau. Tapi tidak beliau tolak, ya. Semuanya dikumpulkan. Setelah itu dibelikan kitab, kitabnya diwakafkan lagi pada pesantren. Ini Imam Nawawi rahimahullah. Nah, terus makannya Imam Nawawi dari mana? Beliau tidak punya penghasilan karena setiap hari itu bekerja untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengandalkan makanan dari orang tuanya. Orang tuanya sangat sayang sama beliau karena jadi ulama yang besar. Nah, maka orang tuanya sering mengirimkan makanan kepada pesantren di mana beliau ngajar. Nah, kiriman itulah yang beliau makan. Dikirimi lauk oleh bapaknya, dikirimi bahan makan oleh bapaknya, itu yang dimakan. Sementara dia ngajarnya sama sekali dia tidak menikmatinya. Masya Allah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kemudian perhatikan kata-kata ini, fakhudhu, ambillah. Kenapa disuruh mengambil, Pak? Ada hadis yang lain menunjukkan kenapa kita disuruh mengambil. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataqallahu ta'ala malan." Kalau Allah kasih kamu harta, lam tas'alhu, kamu tidak meminta, wa lam tashrah ilaih, kamu tidak rakus kepadanya, nafsumu tidak rakus kepadanya. Faqbalhu, terimalah, fa innama huwa rizqun saqahu Allahu ilaih. Itu rizki yang Allah giring untuk kamu. Hadis riwayat Baihaqi, derajatnya sahih. Demikian juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, derajatnya juga sahih. Diriwayatkan dari Sayyidina Umar dan dari Abu Hurairah. Jadi harta yang datang itu hakikatnya Allah yang membawa. Nah, masa kita dikasih Allah tidak terima, itu gimana? Sopan nggak kira-kira? Allah datang kepada kita, nih saya kasih, kamu kan hambaku. Kemudian kita mengatakan saya nggak mau. Ini sombong banget sama Allah Subhanahu wa taala. Maka saya masih ingat perkataan guru saya, Syekh Yusri dari Mesir. Beliau mengatakan, la najdi wa la nastaghni. La najdi, kita para ulama tidak pernah minta bantuan. Wa la nastaghni, tetapi kita tidak pernah merasa kaya. Maksudnya merasa kaya maksudnya adalah
ketika diberi menolak, tidak. Jadi tidak pernah mengharap, tidak pernah meminta, tetapi ketika datang rezeki diterima karena hakikatnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hakikat-hakikat ini yang perlu kita resapi. Hakikatnya apa? Rezeki yang Allah giring. Nah, Allah menggiringkan rezeki kok kita tidak mau. Itu sama dengan Nabi Ayub ketika sedang mandi melihat ada belalang emas. Nah, diambil oleh beliau. Ditegur oleh Allah, kamu kan sudah cukup, sudah kaya kamu itu, kenapa masih ngambil kayak gini? Maka beliau mengatakan, ini berkah darimu ya Allah, saya tidak pernah merasa cukup dari berkah. Nah, jadi mata beliau bukan melihat ini adalah sesuatu yang mahal, harga yang mahal, bukan, tapi ini karena berkah dari Allah diambil. Kita lanjutkan 399. Idza jama'a rajul, apabila menjima seseorang laki-laki imra'atahu, istrinya, thumma aksala, kemudian dia kasal. Kasal itu maksudnya tidak keluar mani. Falyaghsil, maka hendaklah dia membasuh ma asaba, apa yang mengenai almar'ata, istri, minhu, darinya. Thumma liyatawadda, kemudian hendaklah dia berwudu saja, tidak wajib mandi. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya kalau suami istri hubungan intim tetapi tidak sampai keluar mani, maka tidak ada kewajiban mandi junub. Kewajibannya hanya apa? Wudu. Tetapi hadis ini sudah apa? Mansukh. Nah, maka perlu ditulis ini saja, mansukh. Mansukh itu sudah dihapus hukumnya, sudah enggak berlaku lagi. Taunya dari mana? Dari hadis setelahnya 400. Idza, apabila jawaza, sudah sejajar al-khitanu, khitan, al-khitana dengan khitan, maksudnya masuk, ya sudah masuk, faqad wajabal ghuslu, maka sungguh telah wajib untuk mandi junub. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Nah, para ulama mengatakan hadis yang pertama tadi ini di awal-awal Islam, sementara hadis yang kedua ini disabdakan Nabi di akhir-akhirnya. Nah, ketika ada sabda bertentangan, ini dilihat sejarahnya kapan. Kalau diketahui, oh ini yang lebih dulu, oh ini yang lebih akhir, maka di sini berlaku nasikh mansukh. Yang awal berarti mansukh, yang terakhir berarti nasikh. Nasikh itu yang menghapus, mansukh itu yang dihapus. Karena itu Imam Bukhari, beliau mengatakan di dalam kitab sahihnya, al-ghuslu ahwatu, mandi lebih berhati-hati. Wa dzakal akhir, dan itulah sabda Nabi yang terakhir. Wa innama bayyana liikhtilafihim, tapi saya sengaja jelaskan riwayat-riwayat yang bertentangan untuk menunjukkan bahwa terjadi perselisihan para sahabat. Jadi zaman dulu memang para sahabat itu terbagi dua kelompok. Satu kelompok mengatakan jima keluar mani wajib mandi, tidak wajib. Mayoritas mengatakan jima keluar atau tidak keluar wajib mandi. Tapi ini perselisihan di antara para sahabat saja. Setelah generasi sahabat selesai, habis itu terjadi ijma', kesepakatan. Sampai hari ini kesepakatan itu masih berlaku, yaitu ulama seluruh dunia sepakat jima' menyebabkan wajib mandi meskipun tidak keluar mani. Nah, ini hadis yang mansukh perlu ditandai, Pak. Dan bahkan saya punya pendapat, alangkah bagusnya kalau mushaf Al-Quran itu ayat-ayat yang mansukh itu dikasih warna merah. Nah, sehingga kita sedang baca Quran ini tidak akan terkecoh mengamalkan suatu ayat padahal ayat itu sudah mansukh. Nah, rata-rata kan yang dikasih merah itu yang misalnya tulisan Allah atau ayat-ayat yang mutasyabihat. Nah, sangat bagus kalau yang mansukh diwarnai merah.